Kasus ke-9, transformasi nih. Cuma nanti kita akan kerjakan dengan cara yang berbeda ya. Karena nanti yang ditanya ini, jadi gini, hasil pencerminan titik C min 4, min 2 terhadap garis AX tambah BY tambah 6 sama dengan 0 adalah C aksen 4,10. Jadi yang nanti yang mau kita carikan justru persamaan garis yang jadi cermin. Ya, yang jadi cermin untuk titik C ini sehingga menghasilkan bayangan C aksen. Ini kelihatannya harus pakai ilustrasi gambar nih, supaya nanti kalian bisa tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa gambar nanti nggak kebayang ini ya. Jadi pertama-tama ada titik C, katakanlah titik C-nya di sini. Ini sketsa aja ya, jadi kita nggak mesti gambarkan kondisi yang sesungguhnya. Ya, titik C di sini koordinatnya negatif 4, negatif 2. Nah, kemudian titik C ini tuh dicerminkan dengan garis, nah ini AX tambah BY tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini berlaku sebagai cerminnya ya. Cermin dari si titik C ini. Misalkan, nah ini kita ambil aja garisnya seperti ini. Nah, ini garisnya tuh jadi cermin, yaitu AX ya, persamaannya ditambah dengan BY, kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis yang jadi cerminnya. Nah, nanti bayangan C-nya misalkan kurang lebih di sini ya. Nah, ini yang jadi C aksennya. Koordinatnya itu 4,10. Nah, ini 4,10. Artinya nanti kita harus carikan persamaan garis yang jadi cermin ini supaya kita dapat nilai A dan nilai B. Baru nanti kita carikan yang ditanya A tambah 2B. Nah, ini prinsip berpikirnya gini. Coba kalian tarik suatu garis dari titik C ke bayangannya, yaitu C aksen. Putus-putus aja ya. Nah, ini kita tarik garisnya. Nah, dari C ke C aksen kurang lebih seperti ini. Dipastikan nanti si garis ini kan memotong di si cerminnya di satu titik. Katakanlah ini titik O aja ya. Oke. Dan bisa dipastikan nanti jarak dari C ke O, ke si cerminnya, akan sama dengan jarak dari O ke C aksen ya. Ini jarak dari titik benda ke bayangannya pasti sama. Nah, ini sama ya. Oke. Nah, kemudian antara garis C aksen dan si cermin ini dipastikan ini tegak lurus. Nah, itu logika. Ya, ini dipastikan siku-siku atau tegak lurus. Nah, logika berpikirnya untuk mencari persamaan garis untuk si cermin ini ya. Coba kalian carikan dulu gradien garis ini nih. Gradien garis C aksen ya. Nah, ini garis putus-putus ini kita carikan gradiennya. Nanti ada hubungan. Gradien dua garis yang saling tegak lurus itu ada. Ada hubungannya ya. Rumus mencari gradien kalau diketahui dua titik ini kebetulan diketahui dua titik ya. Titik C koordinatnya diketahui, C aksen juga diketahui. Kita bisa gunakan yang rumus ini. Y2 min Y1 nanti dibagikan dengan X2 min X1. Boleh, nanti yang min 4, min 2 kita anggap ini sebagai X1 dan Y1-nya. Nanti yang 4,10 ini sebagai X2 dan ini Y2-nya. Boleh ya, atau kalau kalian ini menyatakan yang min 4, min 2 sebagai X2, Y2 boleh. Berarti yang ini X1, Y1-nya. Sama aja. Ya oke, jadi langsung ke rumus ini lagi ya. Nah, tadi Y2-nya kan kita ambil yang 10 ya. Nah, ini Y2 10 kita taruh sini ya. Y2-nya ganti jadi 10 dikurangi Y1. Y1 min 2. Nah, ini ya. Y1-nya min 2. Jadi 10 dikurangi nanti negatif 2 ya. Jadi nanti ini ditambah nih. Langsung aja ya. 10 ditambah 2. Pernya X2 min X1. X2-nya 4. Ya, 4. Dikurang X1. X1-nya kebetulan ini min 4 nih. Berarti dikurang min 4 ya. Jadi 4 tambah 4. Dapat nih gradiennya 10 tambah 2 itu 12. Pernya per 4 tambah 4 itu 8. Ini gradien garis yang putus-putus ya. 12 per 8 kalau kita sederhanain bagi 4 aja. Ini jadi 3 per 2 tentunya. Ini gradien dari garis C aksen. Otomatis gradien dari si garis yang jadi cermin nih. Untuk masalah dua garis yang saling tegak lurus kita udah belajar di SMP. Berarti gradien garisnya ya, atau ya boleh kita katakan nih gradien dari cermin ya. Nah, ini kita bilang cermin aja ya. Jadi
si garis ini tuh yang AX tambah BY tambah 6 kan sama dengan 0 ya. Ini jadi cerminnya ya. Gradien cerminnya ya, ini dari gradien yang CC aksen 3/2. Karena saling tegak lurus nanti dibalikin nih pecahannya kemudian dikali -1. Ya jadi negatif di sini. Negatifnya ini dibalikin. Negatif 2/3. Ini adalah gradien si garis AX tambah BY tambah 6 ini nih. Gradien si cerminnya. Oke, otomatis untuk mencarikan persamaan garis yang jadi cermin ya kita bisa gunakan, nah ini rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dikalinya dengan X min X1. Nah, nanti M-nya kita ambil yang negatif 2/3, cuman masalah nih. X1 Y1 ini adalah salah satu titik yang dilewati oleh si garisnya nih, garis yang jadi cermin ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini ada satu titik yang nantinya akan dilalui oleh si garis ini, yaitu titik O. Nah, ini harus kita carikan koordinat titik O. Nah, titik O ini tengah-tengah dari titik C dan C aksen. Nah, untuk mencarikan koordinat titik yang menjadi tengah-tengah dari dua titik yang udah diketahui, itu gampang ya. Nanti X-nya ya, itu tinggal ini nih rumusnya ya, X1 ditambah X2 per 2. Nah ini, sedangkan Y-nya Y1 ditambah Y2 per 2. Nah ini koordinat titik tengah ya, pasangan X dan Y. Di mana X1 dan X2-nya kita ambil, nah ini dari titik C dan C aksen nilai X-nya. Nah ini kan udah ada nih X1, X2-nya ya. Tambahin aja, ini min 4 tambah 4. Ya, jadi ini min 4 tambah 4, 0 ya. 0 bagi 2 ya 0. Sedangkan nilai Y-nya ya dari Y1 dan Y2 yang ada di titik C dan C aksennya. Min 2 tambah 10, 8. 8 bagi 2 ini 4. Sehingga koordinat titik O di sini, X-nya 0, Y-nya 4, ya 0,4. Nah, nanti yang 0,4 ini di rumus ini ya, ini jadi X1 dan Y1-nya ya. Jadi ini kita hapus aja ya biar kalian nggak bingung ya. Jadi di rumus ini ya, persamaan garis yang untuk si cermin ini, X1 dan Y1 adalah titik yang dilalui oleh si garisnya. Nah, kebetulan nih garis ini melewati titik O yang koordinatnya 0,4, ini jadi X1 dan Y1-nya di rumus ini. Nanti Y-nya kita biarkan. Persamaan garis memang dinyatakan Y dan X ya. Min Y1, Y1-/nya yang 4. Y min 4 sama dengan, nah gradiennya kita ambil yang tadi yang kita hitung, gradien si cermin ini negatif 2/3 ya, negatif 2/3, nanti dikalinya dengan X-nya kita tulis ulang dikurangi X1-nya 0. Ya udah negatif 2/3 X aja di sini. Nah, kelanjutannya ini kita kali 3 aja ya. Oke, kita kali 3 di sini supaya ini jadi 3Y dikurangi 4 kali 3 ini 12. Nah, yang ininya 2/3 kali 3 nanti 3-nya nyoret menyisakan min 2X. Nanti yang min 2X pindah ya. Jadinya 2X kemudian ditambahnya dengan 3Y kemudian min 12 sama dengannya 0. Ini kalau kita perhatikan, ini nih. Bilangan yang ini nih yang konstanta berdiri sendiri ini mesti plus 6. Yang kita dapat ini min 12, nggak masalah. Ini bisa kita jadikan plus 6 dengan cara kita bagikan aja min 2 si persamaan ini. Bisa ya, nanti min 12 bagi min 2 nanti muncul plus 6-nya. Nah, ini yang 2X dibagi min 2 ini jadi min X ya, atau min 1X. Plus 3Y dibagi min 2 ini jadi min 3/2Y tentunya. Paham ya? Min 12 bagi min 2 ini jadi positif 6 sama dengan 0 bagi min 2 ya tetap 0. Sehingga serupa nih. Konstantanya udah sama-sama plus 6, artinya nilai A yang di sini ya ini koefisien X. A-nya ya negatif 1. Paham ya? B-nya di sini koefisien Y. Nah, di sini koefisien Y-nya yang negatif 3/2. Nah, itu nilai B-nya negatif 3/2. Sehingga ke pertanyaannya ini yang ditanya tuh A ditambahnya dengan 2B. Bisa dong kita hitung. A-nya tadi yang min 1 kita taruh sini ya. Ditambah 2B berarti di sini 2 dikalinya dengan negatif 3/2. Ya udah. Ini dapat ya. Ini min 1, ini 2-nya coret. Ini jadi min 3 nih. Min 1, min 3 hasilnya adalah negatif 4. Ada pilihan yang B.
Ini logika berpikirnya jadi menggunakan cara yang berbeda ya. Biasanya kalau transformasi kan kita menggunakan persamaan matriks. Biasanya itu kalau ditanya titik bayangan atau mungkin ditanyanya titik asal. Di sini yang ditanya justru persamaan garis yang jadi cerminnya. Nah, ini cara kerjanya harus seperti ini nih. Ya, kita ilustrasikan dulu aja. Lewat ilustrasi kan kita jadi tahu apa yang harus dilakukan, titik tengahnya di mana, titik yang dilalui oleh si garis, jadi kita bisa tahu koordinatnya. Ya, nah ini cara kerjanya. Oke.